gimana? Yang satu kurang hujan suruh istighfar, paceklik disuruh istighfar, kesulitan ekonomi disuruh istighfar, tak punya anak tak kunjung datang juga disuruh istighfar. Maka kemudian dia bertanya, bagaimana bisa hanya istighfar? Maka dia menjawab dengan dasar Al-Quran, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar yursilis sama'u alaikum midrar wa yumdidkum bi amwalin wa banin yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Istighfarlah, mohonlah ampun engkau kepada Tuhanmu, innahu kana ghaffar, karena sesungguhnya dia maha pengampun. Dan kalau engkau sudah diampuni oleh Allah, yursilis sama'u alaikum midrara, niscaya dia akan mengutus kepada langit untuk menurunkan hujannya. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dan niscaya nanti dia akan membentangkan, meluaskan rezekimu dan juga anak keturunanmu. Yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dia akan nanti menghidupkan kebun-kebun dan akan menjadikan sungai-sungai. Satu ayat ini memberikan jawaban sekaligus terhadap orang yang kekeringan, memberikan jawaban terhadap orang yang kesulitan ekonomi, rezekinya sempit, memberikan jawaban terhadap orang-orang yang kesulitan untuk mendapatkan anak keturunan, supaya beristighfar. Masih ingat Ibu? Kira-kira ini bacaan apa? Masih ingat? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Kita baca bersama-sama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sudah hafal? Kata Rasulullah, siapa yang di pagi harinya membaca doa ini, istighfar ini, maka kalau dia meninggal sebelum datangnya maghrib, dia termasuk ahli surga. Dan barang siapa yang baca sore hari, kemudian dia meninggal sebelum pagi harinya, maka dia termasuk ahli surga. Dan barang siapa yang banyak membaca istighfar ini, Allah bentangkan hujan, Allah bentangkan rezeki, Allah karuniakan anak keturunan. Kira-kira kapan istighfar ini diucapkan? Istighfar itu ada yang mutlak. Istighfar yang mutlak adalah bacaan istighfar yang diucapkan kapan saja. Jadi ada istighfar yang dibaca waktu-waktu tertentu, ada istighfar yang dibaca kapan saja. Istighfar yang dibaca kapan saja itu adalah istighfar yang disebut dengan istighfar mutlak. Dan istighfar mutlak ini adalah bacaan istighfar yang diucapkan kapan saja, boleh dibaca di mana saja, dan di dalam keadaan apa saja. Hasan al-Basri menyatakan, aksiru minal istighfari fi buyutikum wa ala mawaidakum
wa fi tariqati wa fi tariqikum wa fi aswaqikum wa fi majalisikum aina ma kuntum fa innakum ma tadruna mata tanazzalul maghfirah. Perbanyaklah membaca istighfar kalian di rumah-rumah kalian. Perbanyaklah membaca istighfar di meja-meja makan. Jadi kalau kita menghadapi makanan, jangan kemudian perbanyak juga membaca istighfar. Perbanyak membaca istighfar di jalan-jalan. Perbanyak membaca istighfar di pasar-pasar. Perbanyak membaca istighfar di pertemuan-pertemuan. Dan perbanyak istighfar di mana saja kalian. Sesungguhnya kalian tidak mengetahui kapan turunnya ampunan. Oleh karenanya perbanyak membaca istighfar di mana saja. Ada istighfar muqayyad khusus. Adalah istighfar-istighfar yang bacaannya dibaca pada waktu-waktu tertentu sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Di antara waktu-waktu itu adalah sebagai berikut. Jadi istighfar muqayyad itu ada waktu-waktu khusus yang ditentukan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama waktunya pada sepertiga malam terakhir di waktu sahur. Ini istighfar muqayyad. Seorang muslim dianjurkan untuk bangun pada waktu sahur, kemudian sholat malam dan beristighfar, meminta ampunan kepada Allah atas segala dosa-dosanya. Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam Quran surah Ali Imran ayat yang ke-17. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Yaitu orang-orang yang sabar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang senantiasa taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan mereka senantiasa memohon ampun bil ashar di waktu sahur. Jadi ibu-ibu, ketika waktu-waktu itu, waktu-waktu sholat malam, waktu-waktu orang sahur itu, artinya bukan ketika kita sahur. Waktu-waktu orang melaksanakan sahur itu biasanya 1/3 atau 2/3 malam. Di situ perbanyak istighfar. Dan lalu panjatkan apa yang kita inginkan. Kalau kekiriman, panjatkan minta hujan. Kalau kemudian kita kesulitan ekonomi, minta pada saat itu. Dan kalau kita menginginkan anak keturunan, minta juga pada saat itu. Karena itu waktu-waktu yang ditentukan ketika kita melaksanakan atau beristighfar kepada Allah. Di dalam riwayat yang lain juga disebutkan bahwa ciri orang yang senantiasa bertakwa dan orang yang senantiasa beristighfar pada waktu sahur, Allah berfirman, wabil ashari hum yastaghfirun. Ciri orang yang bertakwa itu ketika mereka berada pada akhir-akhir malam, mereka beristighfar kepada Allah. Jadi itu tepatnya di waktu sahur 2/3 malam. Ketika anak-anak Nabi Yakub meminta kepada beliau agar dosa-dosa dimaafkan oleh Allah, maka Yakub mengundurkan untuk mohon kepada Allah sampai waktu sahur. Jadi kata anak gini, wahai ayahku, mintakan ampun kepada Allah. Yakub belum memintakan ampun kepada Allah sampai waktu sahur tiba. Dan ketika waktu sahur tiba pada saat 2/3 malam itu, malam-malam terakhir, lalu dia memintakan ampun kepada Allah. Karena pada saat itu istighfar dijabahi. Di dalam Quran surat Yusuf ayat yang ke-98, qala saufa astaghfiru lakum rabbi
innahu huwal ghafurur rahim. Yakub berkata kepada anak-anaknya, aku akan memohonkan ampun bagimu wahai anak-anakku kepada Tuhanku nanti pada waktu sahur. Sesungguhnya dialah Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dan istighfar itu yang pertama dilakukan ketika waktu sahur, dan itu adalah waktu yang sangat dijabahi ketika kita memohon ampun kepada Allah. Hal ini juga dikuatkan dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lailil akhir yaqul man yad'uni fa astajib lahu man yas'aluni fa u'tiyahu man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Tuhan kami, kata Rasulullah, turun setiap malam ke langit dunia ketika sepertiga malam yang terakhir. Jadi Allah, kata Rasulullah, turun ke langit dunia ini pada waktu sepertiga malam terakhir. Itu turun ke langit dunia. Kemudian dia berfirman, man yad'uni fa astajib lahu. Siapa saja yang pada malam hari ini sepertiga malam terakhir ini dia berdoa bermohon kepadaku, maka aku ijabahi. Dan siapa saja yas'aluni fa'u'tiyahu, maka akan aku memberinya. Siapa saja yang minta sesuatu kepadaku, aku beri dia. Man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Dan siapa saja yang ingin memohon ampun kepadaku, yang beristighfar kepadaku pada sepertiga malam ini, aku ampuni dia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi orang-orang yang mengerti, tahu tata cara memohon ampun kepada Allah, tahu ilmunya, maka istighfarnya akan cepat diijabahi. Kita ini terkadang pandai melakukan dosa, tetapi tidak tahu ilmunya di dalam kita minta ampun kepada Allah. Pintar melakukan perbuatan dosa, tetapi tidak tahu cara beristighfar. Oleh karenanya, waktu yang paling diijabahi yang pertama adalah ketika kita dalam keadaan waktu sepertiga malam terakhir, yaitu waktu ketika melaksanakan sahur. Yang kedua, istighfar muqayyad ini yang khusus dan ditentukan waktunya itu setelah terlanjur berbuat dosa. Setiap orang yang sudah terlanjur berbuat dosa hendaknya segera cepat meminta ampun kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang itu, orang-orang yang bertakwa, adalah orang-orang yang apabila terlanjur mengerjakan perbuatan keji atau terlanjur menganiaya dirinya sendiri, mereka segera ingat kepada Allah, lalu segera memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Dan ketika kita terlanjur melaksanakan perbuatan dosa atau melakukan kedoliman terhadap diri kita sendiri, maka kita harus segera ingat kepada Allah dan cepat memohon ampun atas
kekeliruan dosa yang kita lakukan itu. Karena tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Allah. Dan kalau kita sudah terlanjur melakukan perbuatan seperti itu, kita tidak melanjutkan atau menghentikan seketika itu perbuatan keji atau kedoliman yang kita lakukan. Karena kita mengetahui apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga berfirman di dalam ayat yang lain, wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillahu ghafurur rahim. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan aw yadlim nafsahu, atau kemudian dia melakukan kedoliman terhadap dirinya, summa yastaghfirillah, kemudian dia memohon ampun dengan cepat kepada Allah, yajidillaha ghafurur rahim, dia akan mendapatkan Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.